Ini monstera yang tidak dipasang turus. Kita lihat ya, tumbuhnya tidak rapi seperti ini batangnya. Ini janda bolong yang telah dipasang turus. Jadi dipasang turus setelah besar. Hasilnya batangnya akan membesar dan terlihat tidak rapi seperti ini. Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Di video saya hari ini, saya akan bercerita tentang pemasangan turus pada tanaman monstera. Turus loh, seperti ini, yang menyangga seperti ini. Nah, jadi sebenarnya perlu nggak sih tanaman monstera itu dipasang turus? Kemudian manfaatnya apa aja? Nah, kita juga akan melihat nih contoh-contoh tanaman monstera yang dipasang turus dan tidak dipasang turus. Ada monstera deliciosa seperti ini, ada juga monstera adansoni yaitu janda bolong yang ngetok juga, dan satu lagi monstera borsigiana. Ingin tahu lebih lengkapnya, ikutin terus ya video ini sampai akhir. Tanaman monstera ini sangat populer di masa pandemi, sehingga harganya naik berkali-kali lipat antara sebelum dan saat pandemi seperti ini. Aslinya tanaman monstera ini berasal dari Panama, di selatan Meksiko. Habitat aslinya ada di hutan hujan tropis. Di habitat aslinya, tanaman monstera tingginya bisa mencapai 20 meter. Jadi tanaman monstera ini akan merambat di pohon-pohon dengan tinggi bisa mencapai 20 meter. Untuk apa? Untuk mencari cahaya. Karena kita tahu sendiri hutan hujan tropis itu biasanya hutannya lebat sekali ya. Nah, di habitat kalau aslinya jika bisa mencapai 20 meter, di indoor jika kita pelihara mungkin tingginya hanya mencapai 2 atau 3 meter. Tanaman monstera ini tanpa penyangga masih tampak indah. Nah, tapi pelan-pelan indahnya akan berkurang karena apa? Tanaman ini akan semakin merunduk. Jadi tanaman ini akan merambat tanpa penyangga, akibatnya daunnya yang memberat ini akan membuat tanaman ini merunduk. Jadi dulunya mungkin tanaman ini seperti ini sebelum banyak, tapi makin lama makin hari akhirnya makin merunduk. Nah, akan saya tunjukkan contoh tanaman monstera yang sudah besar tanpa penyangga. Ini adalah tanaman monstera yang tumbuh tanpa penyangga. Seolah-olah kelihatannya sama aja ya. Nah, cuma bedanya jelas seperti ini. Tanaman ini udah merambat, tumbuh, jadi ini saya ikat. Nah, dia seperti ini. Lihat sendiri. Nah, tumbuhnya akan berjutai. Nah, detailnya tidak akan jelas karena berkelok-kelok seperti ini. Sehingga jika kita ingin memelihara untuk keindahan, mungkin nggak akan terlalu indah. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk tanaman monstera ini bisa kita lakukan pemotongan water propagation sehingga kita bisa mempunyai bibit-bibit baru. Jadi kita akan potong luas-luasnya nanti, kita pelihara lagi, setelah tumbuh akar, jadi kita akan tanam lagi. Sekarang kita zoom ya tanaman monstera yang sudah hidup tanpa penyangga itu. Kita lihat ya, batangnya ini berkelok-kelok, tapi mengeras pada saat belokan kadang, sehingga akan susah jika kita pajang di rumah. Makanya tadi kita ikat aja, kita balik terus kita ikat. Contoh lain jika kita terlambat melakukan pemasangan turus ialah untuk monstera adansoni ini, janda bolong. Nah, misalnya kita lihat sendiri. Nah, janda bolong ini terlambat saya pasang turus, akhirnya tanaman keburu merambat dan sudah besar. Nah, batangnya menjadi sudah besar seperti ini. Jadi ketika kita pasang turus setelah pembesar, yang ada adalah tidak rapi seperti ini ya. Ya, walaupun sih pasti tetap cantik. Nah, kalau yang ini monstera adansoni ini atau janda bolong ini sudah kita pasang turus sejak kecil. Yang ada apa? Tanaman ini menjadi lebih rapi. Lihat ini, lebih rapi. Jadi kayak kabelnya lebih rapi ya.
batangnya juga melilit dengan lebih sempurna ke turusnya. Cantik sekali. Contoh lain dari monstera yang tidak dipasang turus adalah monstera borsigana berikut. Nah, ini yang nggak dipasang turus. Kita lihat ya, tumbuhnya seperti apa. Ya, tumbuhnya muter-muter nggak jelas. Dan itu daunnya sendiri bolak-balik. Kita coba luruskan, tetap balik ke posisi semula. Ini karena dari awal tidak saya pasang turus. Nah, ini contoh monstera borsigana yang saya pasang turus. Walaupun turusnya itu hanya bambu sedikit seperti ini. Nah, batangnya walaupun sedikit tidak rapi, namun tumbuhnya jauh lebih baik daripada yang kita tidak pasang penyangga atau turus. Di pasaran sendiri ada berbagai macam turus yang dijual, baik dari panjangnya maupun dari bahan-bahan pembuatnya. Panjang sendiri ada yang 50 cm, ada yang 1 meter. Nah, ini yang panjang yang akan saya gunakan adalah yang panjang 1 meter. Bahannya sendiri ada yang dalamnya terbuat itu dari bambu, ada juga dari pipa. Sementara yang melilit ini ada yang terbuat dari moss, ada juga yang terbuat dari sabut kelapa seperti ini. Kalau preferensi sih masing-masing ya, mau pakai yang mana, dan panjang atau pendeknya tergantung kebutuhan. Nah, tadi sudah lihat sendiri kan perbandingan antara monstera yang menggunakan turus dan monstera yang tidak menggunakan turus. Terlihat jelas sekali perbedaannya, terutama dari sisi kerapian dari monstera tersebut. Nah, untuk itu mari kita praktekkan pemasangan turus pada monstera ini. Namun saya ini akan saya pasang turus, sekalian saya repotting karena potnya sudah ya kurang lebih tidak mencukupi. Saya ganti dengan pot ukuran 30. Oke, kita lihat langsung aja ya aplikasiannya. Siapkan dulu ya bahan-bahan kebutuhannya. Di sini ada turusnya, ada gunting, ada benang. Itu benang kasur ya, biasa berwarna putih. Kebetulan yang ini berwarna hitam. Nah, ini saya kebetulan juga akan report juga dengan ukuran yang lebih besar, ukuran 30 cm. Nah, ini udah sebagian dari saya isi tanah. Nah, tanahnya itu saya pakai tanah yang dijual itu, banyak dijual di pedang tanaman. Ya, komposisinya seperti bisa dilihat. Pupuk kandang 30%, tanah subur 30%, sekam bakar 20%, serbuk gergaji 20%. Oke, setelah bahan-bahan siap, ayo kita mulai kerjakan. Oke, setelah agak longgar, ya baru kita tuangkan belakangnya. Ya, akarnya guys, akarnya cukup besar. Kemudian kita bentuk. Ini kita bentuk. Kita ke depan seperti ini nantinya. Oke, nanti sebelum kita tengah, kita pasang turusnya. Pasangannya tinggal dicolokin sebenarnya. Colokin seperti ini, jadi nanti kita pasang seperti ini. Ini barang-barangnya. Kita kurang dalam. Hati-hati mengenai akar. Dari monstera. Oke, kita ambil benang dan gunting, kemudian kita ikat.
kita lihat sendiri tampil jauh lebih cantik. Distribusi daun juga lebih merata sehingga pencahayaan dapat oleh masing-masing daun jadi lebih baik. Pencahayaan lebih baik artinya fotosintesa yang lebih baik, dan artinya tanaman bisa lebih subur lagi. Oke, itu tadi pemasangan turus di tanaman monstera. Nah, dari awal kita udah lihat sendiri manfaat turus itu seperti apa, dan tanaman yang dipasang turus itu tumbuhnya seperti apa, dan yang tidak dipasang seperti apa. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika teman-teman merasa video ini berguna dan menambah wawasan, jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, bye. Salam sehat selalu ya.